Ada nama instansi ataupun lembaga. Jadi umumnya di kolom sebelah kanan atas, biasanya orang menempatkan ataupun menjadikan ruang tersebut untuk menaruh nama instansi ataupun lembaga. Nah, kemudian untuk yang di bagian bawah biasanya berisi subinstansi ataupun lembaga. Jadi lebih detail lagi instansi ataupun lembaganya. Kemudian ada judul peta. Kemudian ada sistem koordinat referensi. Kalau teman-teman masih ingat, sistem koordinat referensi ini berkaitan dengan sistem koordinat apa yang kita gunakan. Misalnya kalau kita pakai UTM Universal Translator UTM Mercer apa gitu, saya kurang hafal. Intinya dimuat di sini sebagai informasi referensi sistem koordinat yang kita gunakan. Kemudian ada scale bar atau skala batang. Kemudian ada scale text atau skala teks. Ada sedikit informasi ataupun catatan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan scale bar ataupun skala batang, di mana biasanya kan kalau kita sudah mencetak peta, itu umumnya skala teksnya atau scale teksnya itu akan berubah, tidak sesuai dengan yang sudah kita atur. Oleh karena itu, sempat ada beberapa pembahasan, utamanya di departemen kami, Departemen PWK, bahwa kalau efektifnya lebih baik menggunakan scale bar saja atau skala batang, karena itu tidak terpengaruhi pada saat kita mencetak peta. Sedangkan kalau scale text biasanya ketika sudah di print, itu skalanya pasti akan berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada panah penunjuk arah atau north arrow. Selanjutnya ada legenda atau keterangan. Kemudian ada maps area. Yang ini maps area. Kemudian ada keterangan letak peta atau inset peta. Kemudian ada yang kotak ini. Ini merupakan data frame. Nanti kita bahas juga sebentar untuk lebih detailnya. Selanjutnya ada sumber data. Biasanya beberapa sumber data itu kalau teman-teman memperoleh informasi ataupun data, teman-teman sadur dari mana, itu teman-teman mesti memuat sumber petanya di lewat peta. Kemudian pembuat peta atau keterangan lainnya. Kemudian ada grid. Kemudian ada logo instansi. Nah, umumnya konten-konten ini yang kalau misalnya saya membaca beberapa referensi, yang wajib itu yang wajib termuat dalam layout peta adalah judul pastinya, kemudian scale bar, kemudian penunjuk arah, legenda, maps area, keterangan letak peta ataupun set peta, kemudian untuk sumber data ataupun pembuatan peta, logo instansi itu biasanya opsional saja. Kalau teman-teman ingin menambahkannya, tidak ada masalah. Justru kalau semakin banyak informasi yang termuat untuk menambah layout peta kita supaya lebih jauh lebih menarik dan informatif, tidak ada salahnya teman-teman menambahkan konten-konten yang opsional tadi. Oke, barangkali seperti itu. Nah, beberapa tugas teman-teman kan kemarin ada yang kalau teman-teman masih ingat, pertama mendownload Citra menggunakan SAS Planet atau Universal Maps Downloader, kemudian melakukan digitasi di peta Citra ataupun peta dasar yang teman-teman download. Nah, yang ketiga itu nanti insya Allah untuk tugas terakhir ini, itu teman-teman akan membuat layout peta seperti yang ada di layar laptop ataupun handphone teman-teman yang sekarang teman-teman saksikan. Nah, kenapa ini berkaitan dengan bagaimana teman-teman memahami tahapan terakhir setelah seluruh rangkaian teman-teman sudah lakukan. Terakhir itu kita bagaimana membuat layout peta.
perlu juga saya ingatkan bahwa untuk sampai ke tahap pelatihan tingkat lanjutan, nah itu teman-teman mesti melengkapi seluruh tugas-tugasnya. Sebenarnya ini bukan hanya sebagai bahan evaluasi untuk kami, panitia dan saya sebagai pemateri, namun juga akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ketika teman-teman melanjutkan pelatihan tingkat lanjutan. Karena untuk pelatihan tingkat lanjutan, seluruh pelatihan-pelatihan dasar yang sudah kita lakukan itu insya Allah akan sangat membantu untuk pelatihan tingkat lanjutan. Oke, oke, saya langsung saja ke bagian Archmap ya. Oke, sebelumnya saya akan coba melakukan beberapa langkah yang sudah kita singgung di pertemuan kedua dan pertemuan pertama. Saya akan mencoba membuat peta administrasi Kota Makassar dengan melakukan add data beberapa shapefile seperti kecamatan, kemudian ya saya rasa cukup kecamatan saja, kemudian kita masuk ke proses layout. Oke, yang paling pertama adalah kita mesti mencari shapefile-nya dulu. Sebelum itu, teman-teman saya rasa sudah paham bagaimana untuk mencari ataupun add data dengan cara ke menu toolbar, terus ke bagian tool add data. Kalau misalnya teman-teman belum ada folder yang terkoneksi, silahkan ke menu connect to folder. Silahkan teman-teman cari di mana file atau folder yang teman-teman simpan. Nah, karena saya sudah menyimpan sebelumnya, jadi saya tinggal mencari shapefile yang mana yang mau saya masukkan. Karena kita mau buat peta administrasi, saya coba peta administrasi untuk kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, akan muncul di table of content layers yang pertama adalah kecamatan. Cuma untuk lebih memudahkan kita mengidentifikasi ini kecamatan apa. Kalau teman-teman masih ingat, silahkan klik kanan menuju properties, kemudian ke simbologi, kemudian pilih kategoris. Nah, selanjutnya silakan add value. Untuk yang simbol ini boleh dimatikan. Ini simbol yang di atas ini, itu gunanya misalnya teman-teman hanya memilih beberapa beberapa feature saja yang ingin ditampilkan, sedangkan untuk kecamatan lain cukup warnanya sama saja. Saya teman-teman ada case seperti itu, silahkan untuk diaktifkan. Nah, untuk misalnya teman-teman ingin mencari pewarnaan lain, ada banyak pilihan di color ramp-nya. Oke, kalau sudah tinggal klik apply atau boleh langsung oke juga. Oke, misalnya teman-teman punya referensi warna sendiri, itu boleh, masih boleh di kostum sendiri. Caranya tadi boleh klik kanan ke properties, terus ke feature, boleh klik di bagian simbologi, akan muncul kotak dialog simbol selector. Atau akan muncul kotak dialog seperti ini. Teman-teman bisa kostum, mau pilih warna apa, itu boleh. Atau cara kedua, kalau teman-teman masih ingat, daripada repot harus klik kanan menuju properties, silakan klik di bagian simbol yang teman-teman mau edit. Misalnya seperti ini. Akan muncul kotak dialog yang sama tadi. Lebih mudah rasanya kalau misalnya ada cara jalan pintasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah silakan teman-teman menuju di bagian bawah layout view. Silakan klik layout view. Sebentar. Nah, untuk mengatur jenis layout-nya, silakan teman-teman ke toolbar,
terus cari change layout. Nah, kalau misalnya sudah, silahkan pilih mau apa namanya, layoutnya tipe apa. Misalnya kita mau pakai ukuran kertas A3 kah atau A4 silahkan. Cuma untuk sekarang cukup A4 saja untuk ukuran landscape ya. Oke. Nah, untuk sekarang kita masuk ke tahap layouting ya. Oke, proses layout di sini, jadi ini batasan kertas A4 landscape yang kita pilih. Nah, ini frame untuk peta kita, petanya. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan bentuk kertasnya. Tapi teman-teman pastikan memilih ruang, menyediakan ruang di sebelah sini ataupun di sebelah kiri. Cuma biasanya saya lebih suka di sebelah kanan untuk konten-konten informasi terkait peta apa yang disajikan. Itu saya biasanya menaruh di sebelah kanan. Silakan teman-teman kalau ada referensi sendiri. Oke. Nah, misalnya supaya lebih bagus, misalnya teman-teman mau memberikan frame yang lebih alternatif frame lain bisa. Silakan klik kanan ke properties terus ke bagian frame. Nah, di bagian border ini teman-teman bisa pilih beberapa pilihan frame. Misalnya kita pilih yang triple granded. Kemudian teman-teman mau kasih background. Ini sekarang, halo? Oke. Misalnya di bagian background ini, itu teman-teman boleh pilih mau warna apa. Karena kan ini yang sekarang kita pakai, itu backgroundnya warna putih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau merubah warna backgroundnya menjadi alternatif yang ada di sini, boleh juga. Silahkan dikreasikan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, saya teman-teman mau sesuaikan biar besarnya lebih proporsional, itu silakan atur di skalanya saja. Misalnya kita pakai skala 100.000. Cara lain misalnya teman-teman mau buat frame, itu ada menu rectangle di sini, di bagian draw. Ini di bagian draw. Kalau misalnya beberapa tools ini belum muncul di di toolbar teman-teman, silakan ke customize, terus toolbars. Nah, untuk yang draw ini, itu silakan aktifkan toolbar draw. Gitu. Oke. Ya. Selanjutnya kita sediakan frame untuk konten-kontennya. Silakan kalau ini versi versi saya pribadi ya, teman-teman boleh mengkreasikan sendiri. Mau ditambahkan kotak seperti ini atau langsung juga boleh. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kira-kira yang paling pertama itu apa? Soalnya,
beberapa informasi yang umumnya ada di peta, itu teman-teman dapat memperolehnya dari menu bar, kemudian pilih menu insert. Di sini ada beberapa pilihan, mulai dari data frame, title, text, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman butuhkan teks, akan muncul seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman mau lebih leluasa mengedit, silakan klik 2 kali. Itu akan muncul kotak dialog properties. Contoh misalnya instansinya Departemen Perencanaan Wilayah Kota saja. Nah, klik OK. Nah, untuk ukuran, untuk spasi per huruf, teman-teman bisa atur juga di kotak dialog yang sama. Misalnya karakter spasinya, kemudian model fontnya, kurang lebih bisa diatur di sini. Atau di toolbar draw-nya. Oke. Misalnya untuk judul. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan logo, boleh langsung ke ini, ke picture-nya, terus akan muncul pilihan di mana akan muncul kotak dialog open. Misalkan teman-teman cari di folder mana teman-teman simpan logo instansi atau lembaga yang yang dalam hal ini berkaitan dengan peta yang teman-teman akan buat. Oke, setelah misalnya judul kita buat nama instansi kita buat, selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau alternatif beberapa feature, itu ada beragam pilihan, ada alternatif pilihan. Misalnya teman-teman mau pilih yang feature type-nya lain untuk sebagai batas, silahkan. Nah, ini juga ketebalannya bisa teman-teman atur. Silahkan klik kanan, kemudian properties. Nah, kemudian informasi apa lagi yang bisa kita muat? Saya sistem referensi koordinat. Sistem referensi koordinat itu teman-teman diketik biasa aja di sini. Atau kalau misalnya teman-teman sudah ada sudah dibuatkan dalam bentuk JPEG juga boleh langsung di-insert saja supaya lebih mudah. Jadi tidak perlu diketik manual lagi. Kemudian apa lagi? Kita tambah north arrow misalnya, petunjuk arah. Nah, ini akan muncul kotak dialog north arrow selector. Jadi ada beragam pilihan. Pilih sesuai dengan yang teman-teman senangi atau teman-teman suka. Kira-kira yang mana? Saya pilih yang ini. Nah, untuk ukuran juga teman-teman bisa atur. Oke. Saya tempatkan di sini. Nah, selanjutnya kita perlu scale bar. Misalnya di sini juga akan muncul kotak dialog. Teman-teman bisa pilih scale bar yang mana yang teman-teman mau gunakan. Saya pilih yang ini. Kemudian insert. Nah, biasanya scale bar ini kita bisa atur. Kan di sini dia pakai satuan miles. Nah, umumnya kalau skala kita cukup besar, itu teman-teman bisa pakai kilometer. Nah, kalau caranya untuk merubah, itu teman-teman klik scale bar-nya, kemudian klik kanan, properties. Nah, akan muncul kotak dialog
alternating scale bar properties. Nah, di bagian division units, itu teman-teman silahkan atur. Sini ada satuan-satuannya. Kita pilih kilometer. Nah, untuk label, misalnya, teman-teman pikir kalau kilometers itu ditulisnya terlalu kepanjangan, nah, di label ini teman-teman bisa merubah. Jadi misalnya cukup disingkat kilometer saja. Nah, kemudian number of division, kemudian number of subdivision, itu bisa diatur. Nah, kan ini yang sekarang ada 4. Divisionnya ada 4. Jadi dia membagi skala misalnya 125.000 dibagi 4. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau custom set jadi tinggal 3 boleh. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk atur ukuran juga bisa. Silakan teman-teman sesuaikan dengan ruang yang teman-teman punya. Seperti ini. Oke, selanjutnya scale text. Misalnya teman-teman mau menampilkan scale text, silakan tulis scale text. Nah, di sini ada muncul kotak dialog scale text, kemudian silahkan dipilih teman-teman mau pakai model yang mana, satuan apa, silahkan. Dan saya pilih yang atas. Nah, scale text ini secara otomatis akan menyesuaikan dengan skala yang ada yang sudah teman-teman tentukan di bagian toolbar ini, yang skala ini. Itu otomatis. Jadi misalnya setiap scale text-nya skalanya berubah, itu scale text-nya akan menyesuaikan juga. Seperti itu. Oke. Kita taruh di sini. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan tulisan skala, boleh. Silakan tulis skala misalnya. Oke, selepas itu kita pindah ke menampilkan legenda. Atau kira-kira informasi apa yang termuat di Oke, nanti kita refresh. Oke, untuk legenda silakan ke menu bar, kemudian insert, kemudian pilih legenda. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya singgung bahwa informasi yang ada di table of content layers itu akan menyesuaikan dengan kotak dialog legenda wizard kita. Jadi karena di layers kita informasinya atau data yang kita tampilkan hanya kecamatan, jadi map layers itu menampilkan hanya satu saja, kecamatan. Kemudian legend item, jadi dia akan menampilkan ini, list kecamatan yang ada di atribut table ataupun informasi yang ada di file kecamatan. Kita next saja. Nah, kemudian silakan teman-teman atur ini mau judulnya legenda kah atau mau keterangan, boleh di custom di sini. Kemudian ukuran, font dan sebagainya boleh teman-teman atur. Silakan klik next dan finish. Nah, akan muncul seperti ini. Oke,
Misalnya, teman-teman mau merubah label yang ada di sini boleh, tanpa harus merubah ID ataupun tanpa harus merubah atau mengedit atribut di atribut table lagi. Caranya adalah silahkan teman-teman ke table of content, layers, kemudian kecamatan, klik kanan, kemudian menuju properties. Nah, akan muncul kotak dialog layer properties. Nah, di bagian label ini, silakan teman-teman boleh menulis sesuai dengan, misalnya kalau kecamatan Biringkanaya, teman-teman tidak mau kecamatannya tidak disingkat. Misalnya kecamatan Biringkanaya. Cukup seperti itu saja, kemudian klik OK. Nah, akan muncul kecamatan Biringkanaya yang kecamatannya misalnya tidak disingkat. Ini tanpa merubah tanpa kita harus merubah atau mengedit di atribut tabel lagi. Jadi pemahamannya adalah label itu adalah apa yang ditampilkan di sini, apa yang ditunjukkan di sini, tanpa harus merubah value-nya atau value field yang kita sudah isi di bagian atribut table. Kurang lebih seperti itu. Nah, heading ini itu teman-teman bisa hapus. Kan kalau seperti ini double biasanya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti ataupun mau hapus juga boleh. Misalnya saya mau hapus saja. Silakan klik. Silakan dihapus, kemudian klik OK. Nah, lebih seperti itu. Nah, setelah legenda selesai, kemudian kita coba insert peta ataupun keterangan letak peta. Nah, untuk menampilkan keterangan peta, teman-teman memerlukan layers baru. Misalnya untuk menampilkan peta, contoh misalnya teman-teman ada letak petanya itu sudah dalam bentuk JPEG. Seperti tadi, kembali ke menu bar, kemudian tinggal di-insert picture-nya. Cuma kalau misalnya yang teman-teman mau tampilkan bahannya sama dalam bentuk save file, silakan teman-teman klik data frame. Nah, ini akan muncul folder baru di sebelah kiri sini, layers baru. Nah, ini itu hampir sama fungsinya dengan tampilan yang ada di Maps area. Artinya keseluruhan dari layers ini itu juga bisa ditampilkan di data frame ini. Contoh misalnya. Tapi sebelum itu teman-teman harus memastikan bahwa yang teman-teman edit adalah di bagian data frame atau di bagian layers yang utama ini. Caranya adalah untuk di new data frame, silakan klik kanan, kemudian aktif. Nah, setelah itu akan otomatis ruang ini yang aktif. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau bagian maps area yang ada di layers ini akan terganggu. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kita add data, kita coba tambah kecamatan. Nah, itu akan muncul seperti ini. Setelah itu misalnya kita tambah batas luar, batas laut. Ingat batas. Nah, biasanya kalaupun keterangan peta ataupun keterangan letak peta itu menunjukkan skop yang lebih besar. Contoh misalnya keterangan peta itu kita ambil skopnya skala provinsi. Coba saya cek kalau ada siapa provinsi.
Nah, ini skopnya lebih besar provinsi. Supaya menandakan bahwa yang kita mau gambarkan adalah letak kota Makassar. Silakan teman-teman menuju ke klik kanan, properties, kemudian kategoris. Kalau masih ingat, yang kita menunjukkan kalau misalnya hanya 1-2 saja, tidak perlu add all value, silakan add value. Nah, kalau teman-teman masih ingat, value field itu akan memuat informasi yang ada di atribut tabel. Nah, kalau kita lihat ternyata value field di Profno ini tidak ada, tidak memuat informasi apapun. Jadi kita coba cari kira-kira apakah ada data soal kota Makassar ataupun kumpulan kota kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya pilih nih kabupaten kota. Nah, ternyata ada. Misalnya kita pilih kota Makassar. Oke. Untuk kota Makassar kita kasih warna merah supaya mudah ditandai. Oke, yang lain tetap saja warnanya sama supaya mudah mengidentifikasi bahwa kota Makassar letaknya di sebelah mananya Provinsi Sulawesi Selatan. Tinggal klik OK. Nah, akan muncul warnaan yang beda untuk kabupaten kota yang lain, warnanya sama. Khusus untuk kota Makassar kita kasih warna merah jadi lebih mudah untuk dikenali letak kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, misalnya teman-teman mau kreasikan, berikan kotak. Oke. Nah, habis itu silahkan dikreasikan teks misalnya kota Makassar. Ini. Oke. Oke. Nah, selepas itu apalagi boleh teman-teman tambahkan misalnya sumber peta atau misalnya teman-teman mau melampirkan nama sebagai pembuat peta juga boleh. Kurang lebih seperti itu untuk layouting. Selesai layouting ini, sebentar saya. Oke, selepas layouting, teman-teman boleh misalnya kita ingin menampilkan sistem koordinatnya, letak geografisnya, letaknya dia berada di lintang selatan berapa, di mana itu bisa. Itu caranya melalui menampilkan grid-gridnya, kotak-kotak yang umumnya biasa teman-teman lihat kalau teman-teman perhatikan di tampilan peta. Caranya klik bagian Maps area, kemudian klik kanan menuju Properties. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog Data Frame Properties. Nah, silakan ke bagian Grid. Ini. Nah, kemudian klik New Grid. Nah, akan muncul kotak dialog baru Grid and Graticle Wizard. Nah,
Perbedaan dari ketiga ini, sepengetahuan saya, kalau Graticool itu dia cukup menampilkan letak ini sistem koordinatnya, hanya menampilkan sistem koordinatnya. Sedangkan kalau kita pakai measure grid, kan ini ada kaitannya dengan sistem koordinat yang kita pakai. Kalau misalnya measure grid, seperti yang kalau teman-teman masih ingat, saya singgung di pertemuan kedua, kalau letak Sulawesi Selatan itu umumnya kita pakai WGS 1984 50S. Nah, kadang-kadang orang ataupun beberapa pihak yang ingin menggunakan measure grid itu biasanya ada informasi lain yang mereka mau muat, misalnya luas lahan. Nah, kalau kalau kita pilih grid measure, itu kita bisa atur intervalnya. Atur intervalnya itu seperti apa? Nah, untuk mengatur intervalnya itu kita bisa kita bisa mengukur. Jadi contoh misalnya coba saya pilih measure. Measure next. Nah, ini. Interval ini kita bisa atur. Misalnya satu kotak grid nanti itu misalnya 500 kali 500. Nah, terus karena ini saya pakai WG 1984 yang universal, yang umum, jadi dia itu intervalnya pakai units decimal degree. Dan itu itu biasanya kalau kita pakai WG 1984 universal, karena kita cukup ingin memuat informasi ataupun menampilkan informasi sistem koordinatnya saja, jadi sebaiknya pakai yang Graticool saja langsung. Jadi dia langsung menyesuaikan dengan sistem koordinat yang kita pakai. Nah, kalau measure tadi, kalau misalnya kita pakai WG 1984 50S, kita bisa atur intervalnya. Jadi satu kotak grid itu diartikan misalnya, kita pakai unit meter. Nah, misalnya 5.000 X, 5.000 Y. Jadi satu kotak itu mewakili luas wilayah 5.000 kali 5.000 meter. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita kasih contoh juga. Kita next saja, kalau sudah dipilih, finish, kemudian oke. Nah, akan muncul grid seperti ini. Nah, untuk mengatur grid ini bisa, silakan teman-teman kembali ke properties, kemudian properties. Oke, akan muncul kotak dialog baru, reference system properties. Nah, di sini kan ada interval, jadi teman-teman bisa atur. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan ataupun cari referensi lain terkait intervalnya. Cuma sepengetahuan saya, kalau yang Graticool tadi itu ini hanya menunjukkan sistem koordinat saja. Seperti itu. Nah, yang tadi sempat saya singgung, kalau kita pakai measure, kemudian sistem koordinat yang kita pakai WGS 1984 50S, terus kita pilih interval, misalnya satu kotak ini, itu mewakili 5.000 kali 5.000 meter misalnya. Jadi boleh kita berasumsi bahwa kotak ini, wilayah ini itu luasnya 5.000 kali 5.000 meter. Kurang lebih seperti itu. Nah, kan kalau misalnya teman-teman lihat, posisi dari posisi dari koordinatnya ini teman-teman mau sesuaikan, misalnya letaknya itu dia vertikal supaya tidak keluar seperti ini. Itu juga boleh diatur. Diklik kanan, kemudian properties, kemudian klik grid-nya, kemudian ke properties, kemudian di bagian label. Nah, kan kalau label ini, itu teman-teman boleh menampilkan, boleh tidak.
Jadi silahkan teman-teman pilih, misalnya yang bagian top teman-teman tidak perlu tampilkan, silahkan nonaktifkan. Kalau misalnya yang bagian kiri teman-teman tidak mau aktifkan, juga silahkan nonaktifkan. Nah, kemudian untuk posisinya. Kalau misalnya yang bagian kiri dan kanan teman-teman tetap ingin menampilkan, cuma kita ubah posisinya, orientasinya, itu misalnya posisi kiri, posisi kanan, kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Itu posisinya akan berubah seperti ini. Berubah seperti ini. Nah, misalnya teman-teman yang mau pakai measure grid, itu misalnya kita rubah sistem koordinatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ke bagian grid, kita nonaktifkan ini, kemudian new grid, measure. Nah, ini yang tadi saya bilang, intervalnya kita bisa atur. Jadi setiap kotak gridnya itu mewakili luas ataupun ukuran apa. Kita pilih next, next, next. Oke. Nah, artinya luas wilayah ini misalnya 5.000 kali 5.000. Kurang lebih seperti itu. Oke, izin saya refresh dulu sambil kalau ada teman-teman peserta dibantu operator yang mau bertanya. Kurang lebih materi kita hari ini tuh seperti ini. Layering dan layouting. Silakan operator boleh dibantu di room chat-nya atau di mana? Barangkali ada yang mau ini. Baik, Kak, saya ingin bertanya, Kak. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Grace Piri dari PWK Unhas angkatan 2019. Saya ingin bertanya, Kak, terkait ini ekspor map saya bermasalah karena option saya ini tidak kelihatan di bagian bawah file nama, jadi terpotong, Kak. Jadi saya ingin itu, Kak, kelihatan keseluruhan supaya bisa dilihat resolusinya maupun pixelnya, Kak. Oke. Jadi bagaimana kira-kira, Kak, untuk bisa tampil semua, Kak, sampai ke bawah, soalnya terpotong captionnya di bagian bawahnya, Kak. Option yang dimaksud ini ya, yang option di bagian apa namanya, data view dengan layout view ya, atau yang mana, Dek? Yang bagian export map, Kak, yang di bagian file, ujung kanan, ujung kiri. Ini terus yang mana yang terpotong? Yang klik di export map, Kak. Kemudian? Ya ini, Kak, di bagian bawah file namanya, Kak, di bagian bawahnya ini sudah terpotong, Kak, tidak kelihatan, cuma hanya kelihatan yang file nama. Sehingga itu, Kak, jadi saya kesulitan untuk bisa save format JPG ataupun yang lainnya, Kak. Oh, jadi tampil di bagian apa, laptopnya Grace ya tadi namanya? Di bagian laptop, Kak, terpotong, Kak, tidak kelihatan juga option yang ini, tulisan option tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan yang bagian option ini, Di. Ya, tidak kelihatan. Sebenarnya kemarin sudah disinggung sebenarnya nih. Barangkali ada apa namanya, teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Saya ingat kayaknya waktu pertemuan kedua ada yang juga masalah seperti ini. Cuma kemarin penyelesaiannya itu kalau saya tidak salah itu tergantung ininya,
apa namanya, bawaan saya bawaan laptopnya atau apa. Coba nanti saya cari tahu lagi kenapa kira-kira untuk di laptopnya Grace tidak ada menu option-nya, jadi tidak muncul seperti ini ya. Tidak muncul Iya Kak, menu sebelumnya option. itu Kak. Sebelumnya itu Mm-mm. Kak kelihatan jika pas sudah diinstal, tapi ini saya buka lagi kembali, optionnya tidak kelihatan Kak, jadi terpotong Kak. Oh begitu. Tapi untuk save as type-nya ada. Ada Kak, tapi kelihatan sedikit sekali Kak. Tapi untuk resolusi dengan yang lainnya Mm-mm. Kak, di bagian bawah action tidak kelihatan Kak. Itu pun yang bagian ini yang format untuk JPG dan lain-lain itu kelihatan cuma atasnya sedikit sekali Kak. Oke, kalau boleh nanti Grace cek di grup, cari kontak WA aku yang Vita, terus nanti coba foto tampilan ininya nah pada saat export map-nya supaya bisa saya lihat, Baik. terus sama-sama kita cari solusinya. Nah, Grace, nah, Oh iya, oh iya Kak, ya, makasih nanti banyak di Kak. foto. Iya, sama-sama. Yang lain ada masalah juga atau bagaimana? Oke, kalau misalnya teman-teman merasa sudah cukup di bagian layout, teman-teman merasa sudah pas, nah selanjutnya kita akan melakukan exporting atau mengekspor peta sesuai dengan tipe-tipe atau jenis yang kita mau ekspor, misalnya dalam formatnya JPG atau PDF juga saya rasa bisa. Nah, yang tadi sempat juga dari pertanyaannya Grace, silakan teman-teman ke menu bar, kemudian pilih file, kemudian cari export map, terus kemudian pilih di folder mana, di mana teman-teman mau simpan, kemudian nama filenya boleh peta administrasi Kota Makassar, kemudian kita pilih model JPEG. Nah, resolusinya supaya tidak terlalu besar, size filenya 300 atau paling ini 500 lah. Saya pilih 300 aja. Kemudian sebentar. Kemudian save. Nah, kalau sudah, coba saya tunjukkan hasil peta yang tadi kita buat. Nah, ini. Gini tampilannya. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami kasus seperti ini, misalnya tidak terbaca, di bagian bawah ini garisnya agak, menipis seperti ini, boleh jadi pada saat saya ini, buat, buat kolom ini, itu melewati batas dari kertasnya, layout kertasnya. Jadi cara taktisinya adalah yaitu tinggal teman-teman memperkecil ukurannya, terus pastikan tidak melewati batas garis layout peta A4 yang ada tadi. Ini hasil yang sudah kita buat tadi, yang saya kasih contoh. Nanti teman-teman bisa buat juga. Silahkan teman-teman berkreasi, mau seperti apa modelnya. Kita sepakati saja kalau yang akan teman-teman buat adalah peta administrasi Kota Makassar. Kalau teman-teman misalnya ingin menampilkan contoh misalnya kan kemarin sempat dibahas kalau kita bisa menampilkan label ya, nama kecamatannya. Boleh kalau misalnya teman-teman mau seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih ingat, silahkan klik kanan properties, kemudian ke bagian label. Nah, karena label field yang teman-teman mau tampilkan adalah nama kecamatan, jangan lupa diaktifkan label feature in this layer, kemudian klik OK. Nah, akan muncul nama-nama per kecamatan.
Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya teman-teman tidak ingin apa namanya grid-nya ini garis grid-nya teman-teman rasa mengganggu, boleh garis grid-nya itu kita hilangkan. Ini di bagian display properties, do not show line or tricks. Oke, kemudian oke. Nah, muncul seperti ini. Seperti itu kira-kira. Apalagi? Iya, kurang lebih layouting seperti ini. Selain teman-teman mengkreasikan ataupun memodifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Boleh juga beberapa referensi peta bisa sangat mudah di searching di Google. Silakan cari contoh-contoh peta dan kira umumnya dia memuat konten-konten apa. Tapi yang tadi sebelumnya saya jelaskan di slide, kurang lebih seperti itu muatan-muatannya. Cuma biasanya ada yang peletakan judulnya di bagian atas, ada yang nama instansinya, ada yang misalnya bentuk penunjuk arahnya cukup mewakili sebelah utaranya saja, kurang lebih seperti itu. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Kak, saya mau bertanya, Kak. Iya, silahkan. Jadi pertanyaan saya, Kak, jadi yang pertama itu tentang urutan dari bentuk layoutnya. Apakah harus seperti itu atau bisa menggunakan, maksudku bisa tidak sesuai urutan yang seperti contoh yang Kakak berikan. Dan yang kedua, Kak, terkadang kalau ketika saya ekspor map, ekspor petanya ke JPG, terkadang tergeser yang ada di dalamnya, Kak, begitu. Mungkin ada solusinya, Kak, karena biasa kayak begitu, Kak, jadi terhambur di petanya pas sudah diekspor, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, terkait urutan, kalau beberapa misalnya yang selama ini saya sudah buat peta, umumnya urutannya memang seperti ini. Cuma biasanya ada preferensi atau referensi dari contoh misalnya kita bekerja ataupun melakukan proyek di instansi tertentu, itu ada memang prototipe ataupun standar-standar layout petanya. Biasanya penempatannya seperti itu. Nah, coba nanti saya bagi 1-2 modul, teman-teman di situ bisa lihat penempatan-penempatannya. Makanya juga tadi sempat saya singgung terkait susunan konten-konten yang ada ini, itu apakah boleh misalnya skala di bagian bawah ataupun insert peta tidak ada, itu sebenarnya tergantung dari tematik petanya, informasi petanya, kebutuhan petanya. Kalau yang selama ini saya kerjakan, pelajari, seperti itu. Jadi konten-konten peta itu umumnya kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun informasi yang termuat di peta yang kita sajikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terkait susunannya, kalau berdasarkan di modul yang juga jadi salah satu referensi saya untuk melakukan pelatihan ini, umumnya ada banyak sih. Kalau misalnya layout kita kan kebetulan ini landscape. Nah, kadang-kadang ada juga bentuk layoutnya misalnya dalam bentuk portrait. Nah, itu kan pasti susunannya juga berbeda. Nah, makanya saya mencoba mengajak teman-teman juga coba lihat beberapa peta. Saya contoh-contoh peta hasil dokumen RT/RW atau RDTR itu umumnya boleh teman-teman lakukan komparasi perbedaannya di mana letak-letak kontennya disusun seperti apa. Karena sejauh yang pernah saya kerjakan beberapa tugas, umumnya seperti itu. Saya belum sedikitnya ilmu yang saya punya, saya belum benar-benar mendapatkan yang strike begitu. Oh, ini harus susunannya seperti ini. Legendanya harus di sini, saya belum dapat. Nah, itu sekali lagi tergantung dari sebagaimana teman-teman mau
menempatkan informasi-informasi atau konten-konten ini serapi mungkin, seenak mungkin dibaca oleh orang-orang ketika melihat peta, mudah memahami. Saya rasa itu yang penting, ada tujuannya kan, common goal-nya sama. Yang penting peta, informasi petanya mudah dipahami, terus informasi yang disampaikan juga mudah dimengerti dengan legenda peta yang kita buat, dengan formasi yang kita buat. Saya rasa itu intinya. Terlepas daripada harus begini susunannya, saya sebenarnya belum ketemu. Kalau misalnya harus susunannya judul dulu, terus instansi dulu, saya belum ketemu karena beda-beda. Saya lihat kalau misalnya di Kota Makassar, misalnya dia mulai dari instansinya dulu. Kalau di DKI Jakarta mungkin beda lagi cara buat petanya. Itu kalau menurut saya, mungkin teman-teman ada referensi sendiri yang ada di room chat ini, boleh juga keluarkan pendapatnya, sumbang saran ataupun sumbang pendapat. Nah, kalau terkait tadi pertanyaan kedua, perlu dipahami dulu deh, kalau misalnya memastikan pada saat proses layouting, seluruh rangkaian yang Adik lakukan itu sudah benar. Contoh misalnya, coba saya ini dulu pertanyaannya. Oh, jadi pada saat kondisinya sudah seperti ini, terus kita ekspor, itu pada saat ekspor model petanya terbongkar, begitu ya? Iya Kak, misalnya kayak judul petanya tiba-tiba tergeser atau petanya tertutup begitu Kak, kayak berubah Kak, tidak sesuai dengan pas saya ekspor. Oke. Coba nanti kalau berkenan, boleh kayak tadi japri ke saya, terus coba video kalau tidak berat. Kalau tidak memberatkan, videokan proses exportingnya, sudah tersusun nih semua layout petanya dengan baik. Coba diekspor, terus perlihatkan hasil ekspornya supaya saya bisa lihat kira-kira langkah mana yang salah. Karena kalau misalnya kita sudah sudah lakukan tahapan itu dengan benar, sudah yakin ini susunannya sudah seperti ini sesuai kemauan kita, terus tahap ekspor, terus simpan di mana kita mau simpan file petanya, kemudian tinggal kita save, terus buka untuk lihat apakah ada yang salah ataupun tidak. Cuma biasanya kalau saya pernah alami, yang tidak terbaca itu justru simbolnya. Kalau yang itu saya juga masih masih cari tahu kira-kira kenapa. Ada beberapa kasus, kalau misalnya saya ada referensi simbol sendiri, saya insert sendiri simbolnya, ada referensi simbol sendiri, itu biasanya tidak terbaca oleh ini pas saat kita lakukan exporting map-nya. Kalau tidak memberatkan, coba nanti di video, terus kirim ke saya, nah, kalau tidak memberatkan, supaya kita lihat kira-kira langkah yang kurang tepat di mana. Kurang lebih begitu. Oke, kalau masih ada, nanti boleh di grup, boleh langsung CP ke saya. Cuma terakhir dari saya sebagai penutup, untuk materi saya hari ini, izin saya share screen. Oke. Setelah 3 kali pertemuan Nargis, itu merupakan teknik-teknik dasar yang masih sangat dasar seputar bagaimana mengaplikasikan salah satu aplikasi Geospatial Information System ataupun GIS. Nah, salah satu wadah ataupun sarana yang kita pakai adalah aplikasi ArchMap. Nah, sekali lagi penekanan yang dari awal saya berikan kepada teman-teman bahwa pentingnya sering-sering menggunakan aplikasi, pentingnya sering-sering mengeksplorasi terkait dengan sejauh mana infrastruktur yang sudah ArchMap bangun dengan segala macam Arch Toolbox-nya itu yang sangat bisa teman-teman gunakan. Itu perlu yang namanya eksplorasi dari kita sendiri, tentu ditunjang dengan ikut-ikut pelatihan seperti ini. Tentu saya menyadari bahwa setiap pelatihan ada keterbatasannya, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, jadi tidak bisa disampaikan semua.
Nah, tapi saya berharap teman-teman yang ada di sini bisa mengerjakan tugasnya sebagai syarat untuk ikut ke pelatihan lanjutan. Saya kasih sedikit bocoran, karena untuk pelatihan lanjutan, insya Allah teman-teman akan bertemu dengan pemateri baru, pemateri yang saya pribadi sangat mengenal pribadi ataupun track record beliau, karena salah satu senior juga kita di PWK. Nah, beliau ini cukup sepak terjangnya untuk pelatihan-pelatihan juga sangat baik. Pernah mengisi beberapa pelatihan, salah satu pelatihan tingkat nasional itu yang diselenggarakan oleh Anak Teknik Indo. Barangkali teman-teman ada yang ikut di sini, itu beliau akan menjadi pemateri. Nah, pelatihan tingkat lanjutan ini saya bilang sangat bermanfaat karena kita akan membahas soal analisis spasial, teknik analisis spasial. Jadi penggunaan setelah kita dapat data, kita olah ataupun kita melakukan analisa. Nah, ini nanti di pelatihan tingkat lanjutan yang teman-teman akan peroleh. Insya Allah pelatihannya itu akan diselenggarakan Sabtu Ahad, tanggal 10 Oktober dan 11 Oktober. Informasi jam dan link Zoom-nya akan diinformasikan secepat-cepatnya. Cuma saya kasih bocoran bahwa spatial analysis ini itu akan sangat teman-teman bisa membuka ataupun menambah insight baru, karena lewat analisis-analisis ini teman-teman bisa mendapatkan satu informasi baru. Jadi setelah misalnya datanya ada banyak, terus diolah, kira-kira ini datanya bisa jadi informasi apa? Nah, ini tentu melalui tahapan analisis spasial. Tidak tanggung-tanggung teman-teman akan menerima 7 teknik analisis spasial dari pemateri kita nanti. Mulai dari ekstrak, overlay, proximity, statistik, origin destination, desire line, dan network. Nah, nanti untuk pengaplikasiannya, kalau misalnya teman-teman mau, silahkan lanjut ke pelatihan tingkat lanjutan dengan catatan teman-teman harus menyelesaikan tugasnya. Contoh, misalnya dalam analisis ekstrak, itu umumnya ada 3 prinsip yang dipakai. Ada clip, select, sama split. Nah, kalau klik ini biasa digunakan untuk memotong poligon berdasarkan bentuk poligon lain. Saya kayak teman-teman sudah buat satu feature bentuknya poligon. Terus teman-teman mau klip, misalnya ada informasi yang teman-teman mau tampilkan di potongan klip itu. Kemudian select, terus split, memisahkan atau memotong feature berdasarkan bagian-bagian tertentu. Ini itu masuk di analisis ekstrak. Kemudian analisis overlay, ini yang sangat banyak digunakan oleh anak-anak PWK. Bagaimana dari layer 1, peta dasar, kemudian kita tindih dengan digitasi bangunan misalnya, kemudian kita tindih lagi dengan tutupan lahan untuk melihat area sini itu digunakan untuk tutupan lahan jenis apa. Nah, kurang lebih ini yang paling sering digunakan kalau untuk Departemen PWK Unhas. Analysis overlay. Kemudian proximity, buffer, multi buffer. Nah, buffer ini kalau misalnya teman-teman pernah lihat radius, jarak. Contoh misalnya satu rumah sakit kira-kira bisa melayani wilayah sampai kawasan mana, wilayah mana. Nah, itu kita pakai analisis proximity untuk melihat, rumah sakit kan kalau kita lihat di standar pelayanan minimal, standar rumah sakit itu bisa 3.000 sampai 6.000 km. Nah, kita bisa atur tuh radius buffernya seluas 6 km. Nah, nanti di bulatan radius itu, kita bisa lihat, ini wilayah yang masih diakomodir oleh rumah sakit A misalnya. Nah, ini juga jadi salah satu contoh kalau ke depannya misalnya teman-teman ada proyek, ternyata kalau membuat rumah sakit, membuat puskesmas itu tidak serta-merta semau-maunya saja penempatannya. Tapi itu melakukan beberapa tahapan, nah salah satunya kita analisis dulu wilayah mana yang tidak tercover oleh pelayanan kesehatan dalam hal ini misalnya. Ya, kurang lebih itu. Untuk analisis lain, statistik, origin, desire, dan network, silahkan teman-teman peroleh nanti dari pelatihan tingkat lanjutan. Saya harap semua teman-teman yang ada di sini bisa ikut berpartisipasi.
Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang setia mengikuti pelatihan ini. Saya mohon maaf apabila selama pelatihan ada kata yang kurang berkenan ataupun banyak sekali kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke operator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan bahan latihannya. Terima kasih juga kepada para partisipan dan ditunggu pelatihan tingkat lanjutannya. Insya Allah dilaksanakan Ahad tanggal 11 Oktober. Untuk jamnya nanti akan disebar di akun HMPWK. Oke, terima kasih para peserta. Saya tutup. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.